Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Agus Yono akan mempresentasikan tentang kerentanan terhadap krisis ekonomi. Yang pertama, pendahuluan. 2 dekade Indonesia sudah 2 kali diterjang krisis ekonomi besar seperti keuangan Asia yang muncul pertengahan tahun 1997, klimaksnya pertengahan tahun 1998. Yang kedua, krisis ekonomi global yang banyak mempengaruhi beberapa negara termasuk Indonesia pada tahun 2008 dan 2009. Dua hal tersebut dapat dijadikan suatu pelajaran dan pengalaman. Ternyata Indonesia sangat rentan terhadap setiap tipe atau bentuk goncangan ekonomi baik internal maupun eksternal. Selanjutnya, oleh karena itu baik pemerintah pusat tingkat nasional maupun pemerintah daerah tingkat provinsi memerlukan suatu sistem pendeteksi dini krisis ekonomi dan sistem monitoring kerentanan ekonomi khususnya tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Selanjutnya, jadi diperlukan sejumlah indikator yang dapat dimonitor secara terus-menerus untuk melihat tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap krisis ekonomi. Selanjutnya, faktor-faktor penyebab kerentanan ekonomi Indonesia. Yang pertama, Indonesia semakin terbuka dibanding pada awal pemerintahan Orde Baru tahun 1966. Ekonomi Indonesia telah lama menjadikan bagian dari tujuan penting kawasan Asia Tenggara bagi investasi asing. Jangka pendek, maka Indonesia menjadi sangat rentan terhadap pelarian modal dari dalam negeri ketika krisis tahun 97-98. Akibatnya mata uang rupiah mengalami suatu depresiasi dengan krisis ekonomi terbesar sepanjang sejarah. Yang kedua, ekspor komoditi primer yang dilakukan Indonesia di tengah laju yang menurun seperti pertambangan dan pertanian. Selanjutnya, konsekuensinya setiap ketidakstabilan permintaan dunia terhadap komoditi tersebut mengakibatkan goncangan bagi ekonomi Indonesia. Yang ketiga, dalam 2 dekade terakhir Indonesia semakin tergantung pada impor dari sejumlah produk makanan, diantaranya beras, gandum, jagung, daging, sayur-sayuran dan buah-buahan, juga minyak. Selanjutnya, efek negatif yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi RT, namun juga akan mengancam keamanan pangan dalam negeri. Yang keempat, 20 tahun belakangan ini banyak TKI termasuk wanita yang bekerja di luar negeri, sehingga pembangunan ekonomi sangat bergantung pada pengiriman uang dari TKI di luar negeri. Konsekuensinya, pada saat tuan rumah di mana TKI bekerja mengalami krisis dan memaksa TKI berhenti bekerja, maka jumlah uang yang rutin dikirim akan berkurang sehingga banyak desa di Indonesia mengalami kemiskinan. Contoh, pada saat Dubai di Timur Tengah mengalami kebangkrutan keuangan tahun 2009, banyak TKI yang bekerja di sektor bangunan berhenti sebelum waktunya. 5. Indonesia sebuah negara dengan jumlah populasi yang terbesar, artinya tingkat konsumsi pertumbuhan output di sektor pertanian dalam negeri menjadi krusial, dan hal ini tergantung pada beberapa faktor eksogen. Maka Indonesia sangat rentan terhadap perubahan-perubahan yang tidak normal seperti fenomena El Nino menyebabkan gagal panen, sehingga ketahanan pangan terancam dan juga berakibat pada inflasi yang tinggi dan krisis keuangan. Pemerintah karena harus mengimpor beras yang banyak untuk rumah tangga yang tidak mampu. Selanjutnya, definisi kerentanan. Selanjutnya, definisi kerentanan menurut Adger 2004 dan Briguglio 2008, pengertian kerentanan belum ada arti yang tepat. Namun arti yang secara umum kerentanan adalah
merujuk kepada potensi kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh guncangan eksogen. Di bidang ekonomi, kerentanan ekonomi merujuk pada risiko yang disebabkan oleh guncangan eksogen sumber internal dan eksternal terhadap 3 sistem kunci dan ekonomi, yaitu produksi, distribusi dari output dan input dari konsumsi. Menurut Guillamon 2007 mendefinisikan kerentanan ekonomi terhentinya pembangunan ekonomi yang dihadapi negara disebabkan oleh goncangan eksogen. Selanjutnya menurut Guillamon ada 2 jenis goncangan eksogen atau 2 sumber utama dari kerentanan, yaitu bencana alam dan perdagangan. Sedangkan menurut Hodinot dan Kuisumbing 2003 lebih mengarah pada konsep kerentanan dan konsep kemiskinan yang saling terkait. Ada 3 pendekatan. Yang pertama sebagai perkiraan kemiskinan, yang kedua sebagai harapan utilitas yang rendah, yang ketiga sebagai kepastian akan menghadapi risiko. Sekian, terima kasih.